Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Opa tadi dikatakan ini pesta syukuran rakyat ini seolah menjadi pesta untuk rekonsiliasi. Ketika kemarin ada drama-drama politik terpecah menjadi beberapa kubu seperti itu ya. Tadi dikatakan ada artis yang tadinya ada di koalisi sebelah mana diundang juga untuk menghibur. Nah, ini kira-kira mungkin perwakilan partai yang memang berada di koalisi sebelah, apakah kemudian juga diundang? Tentunya karena ini acara nasional, acara kebersamaan, rekonsiliasi, ya mereka diundang juga untuk hadir. Cuman berapa pastinya dan siapa-siapa saya belum tahu detailnya, tapi setahu saya diundang. Ya. Untuk menggambarkan bagaimana rekonsiliasi ini jauh lebih penting ya. Iya, bahwa ini acara rakyat kok, kita rakyat Indonesia sama-sama, tidak dari kubu mana, bukan sana, bukan sini, tapi kita sama-sama tiga. Dan presiden seluruh rakyat. Iya, bukan presiden sebelah atau sebelah sana atau sebelah sini kan gitu. Apalagi kemarin yang menyejukkan ketika pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan, ya kita semuanya clear kan, kita sudah jelas gitu, dan meringankan juga bukan Pak Jokowi dan teman-teman. Oke, tapi ini kan karena sebetulnya acara ini ya setidaknya ada pro dan kontra seperti itu, ada yang menganggap ini berlebihan seperti itu di beberapa orang kemudian menilainya. Mungkin Opa ada tanggapan sendiri? Kalau saya sih begini, kita misalnya Pak Boy naik pangkat aja pasti dipestain ya sama anak buahnya atau sama istri, syukuran maksudnya. Iya. Dan apa salahnya kalau kita mensyukuri bahwa kita sudah punya pemimpin baru. Mungkin memang ini agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya perayaannya. Ya, tapi mudah-mudahan dengan kita mulai sekarang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan semakin meriah. Kita kan merayakan, kita masyarakat yang jadi 5 tahunan lah ya. Iya, 5 tahunan ini apa salahnya sih menurut saya ya. Jadi makanya saya juga mau terlibat untuk itu gitu. Oke. Lagi-lagi tapi ini pesta rakyat juga tidak hanya kemudian nanti dipusatkan di Jakarta seperti itu Pak ya. Akan serentak seperti itu. Ini kalau di bagian yang lain, di wilayah daerah di Indonesia lain, apakah kemudian acaranya juga akan serupa, misalnya ada acara hiburan? Ada beberapa daerah yang menggelar sendiri acara hiburan karena bersama-sama akan menaikkan lampion gitu, atau pas potong tumpeng bersama gitu. Jadi mereka potong juga tumpeng ini kira-kira pukul berapa nih Opa? Jam kalau nggak salah sekitar 16.30 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Iya, waktu Indonesia Barat. Dan ini akan serentak untuk Indonesia bagian timur, tengah seperti itu ya. Dan untuk lampion jam 7 waktu Indonesia Barat. Pukul berapa? 19 jam 19 ya. 16.30 dan 19 ini akan ada acara yang puncak seperti itulah ya, untuk tumpeng dan juga lampion. Ini untuk kereta kencana sendiri ini bagaimana nih, bisa ada informasi? Informasi terakhir ya memang kemungkinan besar yang karena kita tergantung dengan bagaimana koordinasi dengan Pas Pampres yang mereka yang berwenang untuk mengizinkan, dan kalau tidak salah memang tetap akan naik kereta. Kereta berhias sih sebetulnya lebih tepatnya gitu. Oke. Baik, Pak Boy, ini dikatakan ini tidak hanya di Jakarta nih pusatnya seperti itu. Ini juga ada di daerah-daerah lain. Tadi pukul 16.30 juga dan juga pukul 19. Ini artinya juga di daerah-daerah juga sudah kemudian bersiaga personil-personil pengamanan ya seperti itu ya. Benar. Bagi Polri ini kan masih rangkaian operasi Mantap Berata 2014 ya. Jadi yang melaksanakan kegiatan ini seluruh Indonesia. Oleh karena itu semua kegiatan pengamanan akan dipersiapkan menyesuaikan dengan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu walaupun terkonsentrasi di Jakarta, tetapi kami yakini bahwa kegiatan pengamanan ini berlangsung di seluruh Indonesia ya. Jadi kita ingin memastikan bahwa besok suasana dalam keadaan baik, terkendali dan kondusif. Itu adalah bagian dari upaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi Mantap Berata itu. Untuk kereta kencana tadi ini merupakan wilayah dari Pas Pampres sendiri untuk menentukan bagaimana apakah bisa atau tidaknya seperti itu ya Pak Boy? Ya, karena kan ini ring 1 ya. Ring 1 itu adalah Pas Pampres. Jadi tentu beliau-beliau lah yang di Pas Pampres akan melakukan penilaian sendiri terkait dengan yang terpenting kan bagaimana kegiatan bisa dalam keadaan aman ya untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tujuannya kan itu. Oke. Ini kembali mengenai pengamanan yang ketat karena ini tadi dikatakan venue-nya juga besar seperti itu dan juga panjang. Ini kira-kira dari pengamanan apakah akan menurunkan penembak jitu seperti itu ataupun sniper? Karena ini kan kerumunannya banyak sekali yang akan berada di sekitar presiden kita nanti seperti itu. Ya, istilahnya mungkin petugas bersenjata api ya, ada memang. Tapi tentu istilahnya disesuaikanlah dengan situasi di lapangan ya. Semuanya kita sesuaikan. Tentu juga banyak hal-hal yang ada yang terkait masalah strategi pengamanan yang tidak bisa kita utarakan juga secara detail kepada publik. Tapi itu berjalan proses di internal ya. Dan koordinasi antara TNI Polri terus berjalan untuk memastikan bahwa situasi dalam keadaan terkendali ya, di lapangan.
Artinya terkendali, ini memang sudah ada informasi dari Intel juga bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak ada potensi-potensi atau bagaimana nih Pak Boy? Masukan-masukan yang dari hasil early detection dari jajaran intelijen, baik tentu juga antara intelijen Polri, intelijen yang BIN dan intelijen TNI sendiri, itu kita saling berkoordinasi. Tentunya semua adalah bagian dari upaya untuk mempersiapkan ya apa yang diketahui dari hasil-hasil monitoring, mencermati fenomena yang berkembang dalam masyarakat, kemudian dirumuskan dalam suatu langkah-langkah tindakan dalam kegiatan pengamanan. Itu adalah bagian suatu siklus dalam mengevaluasi, menganalisa kondisi yang terus harus kita cermati. Memang kita tidak bisa lengah, tapi harus kita cermati agar langkah-langkah yang kita ambil itu tepat, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oke, Pak Boy dan juga Opa, kita punya satu segmen terakhir, tapi kita akan melanjutkan usai jeda berikut.